Shalom, selamat pagi Victory Outreach Bandung dan Victory Center Papua serta seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pagi hari ini. Dan Tuhan punya hal yang ajaib, besar, luar biasa untuk setiap dari saudara pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, pastikan saudara lapar dan haus, pastikan saudara berharap kepada Tuhan. Sehingga hari ini yang adalah hari yang Tuhan jadikan menjadi hari yang istimewa untuk kita semua diberkati olehnya. Untuk itu jemaat Tuhan, selamat beribadah pagi hari ini. Haleluya. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Victory Outreach Bandung dimanapun saudara berada, juga Victory Center Papua. Kami bersyukur bahwa hari ini kita masih bersyukur bersama-sama, kita masih bisa bernyanyi bersama-sama. Saudara siap untuk menyembah Tuhan? Yes, amin. Saudara siap untuk menyembah, berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita sekali lagi. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan mengurapi setiap kami. Roh-Mu tercurah bagi kami pada hari ini. Juga Engkau curahkan Roh-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapak, kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Kita sama-sama mau katakan, Roh Kudus tercurah. Come on church. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sekali lagi ya, kita katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Bapak, ada gerakan doa Allah di tempat ini, amin. Mari kita bersorak Tuhan kita. Woo. Sama-sama katakan, Ada gerakan Roh Allah di sini. come on church. Ada
gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di timur. Di timur, Hey, hey utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. kita katakan lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur. Di timur, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Serukan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekalian kita katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpuji. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpuji. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah seluruh sorak-sorai kami hanya bagi Engkau Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We want to worship you, Jesus. We want to worship you, Holy Spirit God. We want to say, come Holy Spirit in this place. And let your anointing fall on us, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, come in your light. I need your anointing, come in your power.
you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Yes, Jesus, we worship you, God. We worship you. We worship you. My God, we need your anointing. Holy Spirit. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa. Pagi hari ini kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk Engkau terima seluruh penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa. Kami mengasihi Engkau Holy Spirit God. Dan biarlah pagi hari ini setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelur bahwa Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Tuhan Yesus Kristus. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. Yes, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Sama-sama kita katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pagi hari ini dimanapun saudara berada, satu hal yang pasti, Tuhan bersama dengan kita. Untuk itu di tengah kehadiran Tuhan yang berada bersama dengan kita pagi hari ini, saya mau mengambil kesempatan di tengah kehadirannya untuk berdoa buat saudara. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Jika saudara percaya pagi hari ini bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menjawab doa kita, saya mau berdoa buat saudara. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi persoalan, menjadi tekanan, tantangan, atau pergumulan hidup saudara. Yang saya tahu persis adalah Tuhan sanggup bekerja
di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan jika itu saudara pagi hari ini, saya ingin saudara bisa angkat tangan saudara di tempat saudara berada. Dan saya mau berdoa buat saudara pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba datang di hadapan-Mu, membawa setiap persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan umat Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat mereka yang sakit, Engkau melihat mereka yang bergumul secara ekonomi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hal-hal yang mungkin hanya mereka dan Engkau yang tahu apapun bentuknya. Saat ini Tuhan, hamba membawa seluruh permohonan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan, Allah yang menghiburkan, Allah yang menguatkan, Allah yang berperang buat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu berdasarkan keilahian-Mu, karakter-Mu, kasih-Mu dan kesanggupan-Mu, dan nyatakan saat ini bagi setiap jemaat Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil di mata manusia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sedang bekerja untuk setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu dan percaya bahwa apa yang ada di hadapan kami sangatlah ajaib, besar, luar biasa telah Tuhan sediakan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sama-sama jemaat Tuhan yang percaya pagi hari ini bahwa doa kita didengar dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai saudara untuk Tuhan kita yang setia, untuk Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Praise the Lord. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Sekali lagi selamat datang di dalam ibadah Gereja Victory Outreach Bandung, Indonesia. Saudara akan pulang dan selesai diberkati. Saudara akan selesai ibadah dan dikuatkan. Saudara akan mengakhiri ibadah dan saudara akan menjadi pribadi yang berbeda, luar biasa, ajaib daripada sebelumnya. Karena pagi hari ini Tuhan punya kuasa, punya kehendak, punya firman yang akan membuat hidup kita menjadi lebih baik dan ada dalam posisi siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan pagi hari ini saya tidak sabar untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat saudara. Namun sebelum itu, beberapa pengumuman saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa esok hari kita tidak akan jemu-jemu dan tetap bertekun di dalam doa lewat aplikasi Zoom pukul 7 malam dengan pembicara istimewa dari Victory Outreach San Pedro, Pastor Cristiano Wilson. Untuk itu pastikan saudara bergabung dalam doa bersama dan pastikan saudara bisa berbagi link untuk mereka dan mengajaknya berdoa bersama. Pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom esok hari. Link saudara bisa dapatkan di media sosial Facebook Victory Outreach Bandung, atau juga saudara akan mendapatkannya melalui pesan secara pribadi ataupun pesan broadcast mengenai link yang ada. Dan jangan lupa segera setelah saudara mengetahuinya, bagikan ke seluruh dunia, bagikan ke seluruh anggota keluarga, teman, karena rumahku haruslah disebut rumah doa. Kita mau berdoa bersama-sama esok hari jam 7 malam dan melihat kuasa Tuhan kembali dinyatakan buat hidup kita. Yang kedua, saya menantang saudara untuk tetap setia di dalam persekutuan tengah minggu yang kita miliki dalam beberapa live group yang ada. Mari kita sama-sama
bersatu, bersepakat, saling menguatkan satu sama lain lewat live group yang kita miliki di tengah minggu. Jadi jika ada dari saudara yang belum bergabung, mari bergabung sama-sama dan mari kita sama-sama bertumbuh dan kuat bersama menghadapi kehidupan yang Tuhan panggil untuk kita menjadi pemenang di atasnya. Yang ketiga, hari Selasa besok kita akan melakukan pertemuan bagi para pemimpin gereja di rumah pemulihan kita, Jalan Garuda. Untuk itu pastikan saudara bisa mencatatnya dari sekarang di agenda saudara, sehingga pukul 6:30 malam di rumah pemulihan kita para pemimpin gereja tidak ada yang miss dan hadir bersama-sama untuk kita berdoa, untuk kita bisa melihat isi hati Tuhan dari waktu ke waktu untuk apa yang Dia percayakan kepada kita, amanat agung yang mulia dalam melihat jiwa-jiwa boleh bertemu dengan Tuhan dan mengalami perubahan dalam hidupnya. Jadi sekali lagi hari Selasa besok jam 6:30 malam para pemimpin gereja akan berkumpul di rumah pemulihan kita di Jalan Garuda. Yang terakhir, tidak bosan-bosan saya ingin mengingatkan saudara untuk menjadi agen pengharapan, agen kepanjangan tangan Tuhan dalam menyebarkan kabar baik bagi mereka yang terikat dan terluka lewat rumah pemulihan yang gereja miliki untuk pria dan wanita yang mengalami kecanduan, keterikatan, tertolak, terikat, untuk mereka bisa bertemu dengan Tuhan dan mengalami transformasi dalam hidupnya. Namun hal tersebut sangatlah mungkin jika kita semua sebagai gereja menyebarkan kabar baik ini kepada anggota keluarga, teman, atau siapapun yang saudara kenal yang mungkin memiliki seseorang yang membutuhkan bantuan di area tersebut. Untuk itu mari sama-sama kita bawa amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita mengalami dampak yang lebih luas di kota, bangsa, dan negeri kita yang tercinta ini. Dengan program kurang lebih 1 tahun dan tidak dipungut biaya. Untuk itu kabarkan kepada lingkungan di mana saudara berada, sehingga ketika mereka mendengar bahwa ada rumah pemulihan yang bisa membantu mereka ketika mereka terikat dan terluka, kita akan melihat jiwa mengalami Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat lebih banyak jiwa yang terluka mengalami Tuhan? Mari kita sebarkan kabar baik ini. Dan itu saja sementara pengumuman yang saya sampaikan di luar kelas yang kita miliki setiap hari Minggu untuk rumah pemulihan dan pemimpinnya, dan juga untuk third wave di hari Jumat yang sudah kita ketahui dan komitmenkan. Dan saat ini, pada saat kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama sebelumnya setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita. Kita mau melihat lebih banyak jiwa dimenangkan. Kita mau melihat lebih banyak keluarga mengalami kebenaran dan hidup dalam terobosan dari Tuhan. Kita mau melihat mereka yang terikat boleh mengalami kemerdekaan. Namun semuanya itu bukan hanya dengan kita menyebarkan kabar baik tentang apa yang Tuhan bisa lakukan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, namun juga kita mau melakukannya dengan tindakan dalam kesetiaan kita memberi di dalam ladang Tuhan, sehingga kita boleh melihat pelayanan ini boleh beroperasi, berdampak, dan melakukan tugas dan amanat agungnya dari Tuhan yang Dia sudah percayakan kepada kita. Dan kita bisa melakukannya kalau kita bekerja bersama-sama dan setia pada saat kita memberi. Dan saudara, sesuai janji firman Tuhan, akan menuai apa yang saudara tabur. Pohon anggur saudara akan berbunga, kebun anggur saudara akan berbuah, dan saudara akan melihat kesetiaan Tuhan bagi mereka-mereka yang setia di dalam memberi seperti yang Tuhan sudah janjikan di Maliaki 3 ayat yang ke-10.
Untuk itu, mari kita sama-sama menjadi bagian dari pergerakan surga dalam melihat dan membawa terobosan kemenangan kemerdekaan bagi mereka-mereka yang terluka dan terhilang. Dan jika saudara siap memberi pagi hari ini, tundukkan kepala saudara dan kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kesempatan yang Kau berikan untuk menjadi bagian dari pergerakan mulia surga diberikan pada kami, dan kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami mungkin tidak bisa melakukan banyak, kami mungkin tidak memiliki banyak talenta, kami mungkin tidak memiliki skill ini dan skill itu, tapi kami memiliki berkat secara ekonomi yang datang dari Tuhan untuk kami berikan hari ini, agar dipakai untuk kami melihat lebih banyak jiwa boleh dimenangkan, dijangkau, dimuridkan lewat pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan, kami berdoa berkati setiap pekerjaan tangan mereka, usaha yang mereka lakukan jadikan berhasil, karena itu adalah janji-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua sama-sama yang siap memberi katakan amin. Tuhan memberkati saudara pada saat saudara memberi, dan layar yang berikut ini akan membantu memudahkan saudara dalam kesetiaan saudara memberi di ladang Tuhan. Tuhan memberkati. Saat ini, pada saat kita bersiap-siap untuk mendengarkan firman kebenaran dari Tuhan yang ingin Dia sampaikan melalui hamba-Nya, mari kita sama-sama sekali lagi datang di dalam hadirat-Nya, membawa penyembahan kita, sehingga hati kita siap untuk menjadi ladang yang tepat untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita sembah Tuhan sekali lagi lewat satu lagu yang berikut ini. Kita akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Allah kita pagi hari ini. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Yes, church. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing
akan berbicara Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biar hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita katakan, amin. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37 adalah pasal yang akan menjadi kebenaran yang akan kita terima pagi hari ini. Untuk itu saudara bisa membukanya di Lukas 10 ayat 25 hingga ayat 37. Dan jika saudara sudah sampai, saudara type amin. Nah, Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37 saya akan bacakan buat saudara pagi hari ini dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kata Yesus kepadanya. "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya juga dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tuhan, kami mau mendengar isi hatimu. Untuk itu berbicaralah kepada kami di setiap level kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu pada saat menyampaikannya dan setiap jemaat-Mu pada saat menerimanya. Amin. Kita akan langsung masuk saja ke dalam pembahasannya dan menggali apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat cerita yang baru saja kita baca. Injil Lukas adalah Injil yang ditulis oleh satu-satunya pribadi yang bukan berasal dari Yahudi. Dr. Lukas, dia adalah satu-satunya penulis berdarah Yunani dibanding Matius, Markus, dan Yohanes yang adalah Yahudi. Dan berdasarkan darah yang dia miliki, kita bisa melihat bahwa Lukas memberikan penekanan kepada kasih Yesus kepada mereka yang tertolak oleh lingkungan Yahudi. Tidak heran saudara tidak akan menemukan cerita mengenai ke-10 orang kusta, anak hilang, prostitusi mengurapi Yesus, atau Zakeus pemungut cukai, bahkan orang Samaria yang murah hati. Saudara tidak akan temukan di ketiga Injil lainnya selain di Injil Lukas. Karena semua cerita tersebut memiliki karakter yang dilihat rendah oleh lingkungan Yahudi. Sehingga Lukas mengambil apa yang dilihat dari hidup Yesus, baik pelayanan dan pengajarannya, lalu menuliskannya dengan memberikan penekanan tentang kasih Yesus kepada mereka yang hidup
hidupnya mengalami penolakan dari lingkungannya. Dan di dalam teks yang kita baca, kembali kita melihat Lukas memberikan penekanan akan hati Yesus dalam pengajaran yang dia sedang lakukan di hadapan ahli Taurat dan murid-muridnya mengenai arti kasih yang sebenarnya. Dan pengajaran Yesus melalui ilustrasi orang Samaria yang murah hati dimulai dengan pertanyaan dari para ahli Taurat yang sesungguhnya sudah tahu jawabannya dari pertanyaan tersebut, namun tetap bertanya karena hendak mencoba Yesus. Izinkan saya memberitahu saudara, beberapa orang bertanya pada saudara bukan karena mereka ingin belajar dari saudara, namun karena mereka ingin mencari celah untuk menjatuhkan saudara. Ahli Taurat yang begitu ahli dalam Alkitab tidak suka dengan Yesus yang diakui banyak orang sebagai master. Mereka tidak suka jika ada orang lain yang kedudukannya lebih tinggi dari mereka. Karena mereka ahli Taurat berpikir bahwa hanya mereka yang paling tahu semuanya. Memang adalah benar bahwa orang pintar belajar dari apapun dan siapapun. Orang rata-rata belajar dari pengalamannya sendiri. Dan orang bodoh selalu memiliki jawaban untuk semua hal. Come on somebody. Pernahkah saudara bertemu mereka yang selalu mengatakan saya tahu semuanya ketika mereka sedang bercakap-cakap dengan saudara? Ahli Taurat tidak suka ada seseorang yang lebih pintar dari mereka. Sehingga mereka bertanya bukan untuk belajar namun untuk menjatuhkan. Ahli Taurat dia kaya dalam pengetahuan namun miskin dalam karakter. Dan mereka bertanya, Yesus apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus menjawab, kamu kan lulusan teologi, kamu kan tahu Kejadian sampai Wahyu, kamu kan pasang status rohani setiap hari, kamu kan sudah baca semuanya, kenapa kamu bertanya apa yang kamu sudah tahu, apa yang tertulis di sana, kata Yesus. Lalu akhirnya dia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, jiwamu, akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tuh kan, kamu sudah tahu jawabannya. Benar jawabmu itu, kata Yesus. Yesus di sini begitu keren. Dia buka motif dari pertanyaan ahli Taurat yang ingin menjatuhkannya. Motif ahli Taurat saat itu terciduk oleh Yesus. Dan ketika ahli Taurat ini ketahuan motifnya yang salah, Alkitab melanjutkan dan mengatakan bahwa ahli Taurat ini ingin membenarkan dirinya lewat pertanyaan berikutnya dengan bertanya, lalu jika begitu siapakah sesamaku manusia, kata ahli Taurat. Dan saudara harus paham bahwa pertanyaan orang ini atau ahli Taurat ini, dia sedang berusaha memisahkan siapa-siapa saja yang harus dikasihi. Karena dalam hatinya dia hanya ingin mengasihi sesama Yahudi, sesama kaum gerejanya, sesama rasnya. Dia hanya ingin mengasihi yang warna kulitnya sama, status ekonominya sama, atau hobinya sama. Dengan kata lain, pertanyaan ahli Taurat ini adalah manusia seperti apa yang bisa saya kasihi, lalu manusia seperti apa yang bisa saya benci. Ahli Taurat tahu apa yang benar, namun karena dia tidak melakukan apa yang benar, maka dia ingin membenarkan yang salah yang dia lakukan karena dia tidak mau mengasihi mereka di luar ras atau yang berbeda status dengan mereka. Makanya dia bertanya kembali untuk membenarkan apa yang salah dalam dirinya ketika berbicara mengasihi sesama. Siapakah sesamaku manusia, Guru? Dan disinilah Yesus mulai ilustrasinya untuk menjawab dan merubah paradigma ahli Taurat mengenai mengasihi sesama. Dan saya berdoa jawaban Yesus pun pagi hari ini lewat ilustrasi yang ada bisa memperbaharui cara kita mengasihi sesama. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko.
Kita tidak tahu siapa orang ini, namun sangatlah jelas berdasarkan apa yang Yesus ingin coba ajarkan serta letak geografis yang tercatat, maka orang ini adalah orang Yahudi. Karena pertama, Yesus ingin mengajar ahli Taurat Yahudi yang sangat rasial, dan kedua, perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko adalah domisili dari orang-orang Yahudi. Orang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko adalah Yahudi. Adalah seorang Kristen yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Yerusalem adalah pusat aktivitas keagamaan Yahudi. Lalu Alkitab melanjutkan, di tengah perjalanan orang tersebut dirampok, dipukul, dan ditinggalkan setengah mati. Orang Kristen ini sekarat, ditinggalkan begitu saja. Sehingga orang ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena luka parah, berdarah-darah. Saudara bisa bayangkan hal tersebut, dia lebam. Dia berdarah, tidak bisa jalan, dan hanya tergeletak mengharapkan ada yang menolongnya. Dan Alkitab melanjutkan, kebetulan ada seorang imam, ada seorang pastor, ada seorang pemimpin gereja, ada seorang yang handal mengorganisir ibadah, ada seorang Kristen turun melalui jalan itu. Dan secara geografis Yerusalem adalah kota yang terletak di atas bukit, dan Yeriko adalah kota yang dekat dengan lautan. Yerusalem yang adalah kota suci di mana aktivitas keagamaan terjadi, dan Yeriko adalah kota di mana pusat bisnis terjadi. Dan hadirnya imam yang turun melalui jalan tersebut menunjukkan bahwa dia berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Dan asumsi akurat yang bisa kita katakan adalah imam ini baru selesai ibadah, imam ini baru selesai berkhotbah, imam ini baru selesai pelayanan, imam ini baru selesai berdoa di Yerusalem yang adalah pusat aktivitas keagamaan. Saya bayangkan imam ini pada saat dia turun dari Yerusalem menuju Yeriko, dia bawa Alkitabnya, dia masih pakai jubah keimamannya, dasi dan sepatunya begitu keren. Dan tiba-tiba saat imam ini berjalan menuju Yeriko dengan aksesoris rohaninya, orang Yahudi yang sekarat yang tercatat di awal bahwa dia dipukuli, dirampok, berdarah habis-habisan, mulai melihat imam ini yang sedang berjalan dari seberang, dan dia mulai sedikit senang karena dia melihat ada imam yang dia tahu pasti akan menolongnya, dan dia mulai merintih dari seberang jalan, tolong saya terluka, saya berdarah, saya sekarat, tolong saya lapar, anak saya sakit, orang tua tolak saya dikhianati, tolong saya difitnah, saya sedih, digosipkan. Dan ketika imam ini mendengar rintihan dari orang terluka ini di seberang, lalu imam ini dicatat di Alkitab, dia mulai melihat orang tersebut, dia perhatikan kondisinya dari kejauhan, dia lihat banyak darah di mana-mana, dia lihat tidak ada barang apapun yang dibawanya. Lalu Alkitab mengatakan dia hanya melewati saja. What? Dia hanya melewati saja. Kamu imam, kamu tahu apa yang benar, kamu khotbahkan apa yang benar, kamu sarjana teologi, kamu berdetail rohani, kamu rajin gereja, kamu rajin pelayanan, kamu rajin baca firman, dan kamu tidak melakukan apa-apa kepada orang terluka ini. What?
Bisakah saudara bayangkan apa yang dirasakan oleh orang Yahudi yang sekarat ini? Dia telah berharap dalam hatinya bahwa imam ini pasti menolongnya. Karena selain sesama Yahudi, imam ini juga paham kebenaran. Tapi ternyata imam ini hanya melihat dan lewat begitu saja. Bisakah saya katakan pada saudara, sering orang yang kita harapkan dapat menolong banyak justru tidak berbuat apa-apa. Bisakah kita jujur pagi hari ini? Dia hanya lihat dan dia lewat. Dengar gereja Tuhan, observasi saudara tanpa partisipasi saudara tidak akan pernah membawa restorasi bagi siapapun. Untuk itu berbicara strategi, berhentilah berbicara strategi jika kita tidak punya hati, jika kita punya titel tapi tidak punya teladan. Sehari-hari hidup dikelilingi atmosfer dan program ilahi tapi jarang menyentuh hati dan jiwa. Banyak aktivitas keagamaan namun sudah tidak ada hasrat untuk Tuhan dan jiwa. Semua tentang perut penuh di Yeriko. Semua tentang apa yang bisa saya dapatkan. Imam ini saya bayangkan. Kalau saya tolong orang ini, jubah kudus saya akan terkena darah dan saya akan menjadi najis. Dia memang berpakaian imam namun hatinya sama sekali bukan imam. Dia memang bertitel rohani namun hatinya bertitel roh. Come on somebody. Dia tahu berkhotbah pada orang tapi dia tidak tahu berkhotbah pada dirinya sendiri. Dia pintar berorganisasi namun dia tidak tahu berorganisme. Dia tahu art of ministry namun tidak tahu heart of ministry. Dan hal ini memimpin saya untuk mengatakan bahwa hanya karena orang tahu apa yang benar tidak berarti orang akan melakukan apa yang benar. Hanya karena orang beragama Kristen tidak berarti mereka pengikut Kristus. Hanya karena mereka di rumah Tuhan tidak berarti mereka mengalami Tuhan. Dengar gereja Tuhan, orang tidak peduli seberapa besar saudara tahu, sampai mereka tahu seberapa besar saudara peduli. Saudara boleh ajarkan Kejadian sampai Wahyu, sampai muka saudara jadi biru. Saudara boleh broadcast semua ungkapan rohani sampai kuota saudara habis. Namun sampai saudara belajar jenguk mereka saat sakit, kunjungi mereka saat susah, beri mereka makan saat lapar, beri tumpangan mereka saat pulang ke rumah, berikan dana untuk membantu kebutuhan, hubungi mereka dan mendoakannya, duduk bersama dengan mereka yang terluka, maka mereka tidak akan pernah bisa bertemu dengan Yesus. Berhenti mencoba memperbaiki seseorang sebelum saudara mengasihi orang tersebut. Orang tidak akan pernah mengizinkan dirinya diperbaiki sampai mereka merasa dirinya dikasihi. Kalau saya tolong orang ini, jelas sekali dia baru dirampok habis-habisan. Gak ada untungnya buat saya melayani orang ini. Saya gak akan dapat apa-apa kalau saya layani dia. Ngapain saya jenguk dia? Ngapain saya jabat tangan dia? Ngapain saya senyum sama dia? Lebih baik saya habiskan waktu untuk kepentingan pribadi saya. Dia nggak punya apa-apa, nggak ada untungnya buat saya untuk saya layani dia. Victory Outreach, dengar saya baik-baik. Ministry bukanlah ministry sampai saudara menolong seseorang yang saudara tahu tidak bisa membalas perbuatan saudara. Untuk itu jangan izinkan reputasi saudara menghancurkan karakter saudara. Jangan izinkan titel saudara menghancurkan hati saudara. Jangan izinkan materi saudara membutakan nurani saudara. Kita bukan klub sosial. Kita bukan arisan keluarga. Kita gereja Victory Outreach yang dipanggil untuk menjangkau dan memuridkan orang terluka dengan pesan pengharapan dari Kristus
Yesus. Dan panggilan ini melibatkan komitmen untuk mendirikan gereja-gereja, rumah-rumah pemulihan, dan training center di berbagai kota strategis dunia. Come on, apakah saya masih di Victory Outreach pagi hari ini? Imam ini melihat dan melewatinya dari seberang. Karena ternyata bisnis di Yeriko lebih menguntungkan dari pelayanannya di jalan menuju Yeriko. Dia lupa bahwa dia satu kali berdarah-darah di jalan itu. Dia lupa bahwa satu kali sebelum jadi imam dia adalah orang yang hancur. Dan ada seseorang dari ministry Victory Outreach, come on somebody, yang berhenti membersihkan lukanya, membawa klinik dan mengobatinya. Dan sekarang dia menjadi terlalu kudus untuk menjamah orang berdosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Lalu Alkitab melanjutkan. Beberapa saat kemudian terlihat orang Lewi berjalan cepat di jalan yang sama. Sepertinya mereka baru pulang beribadah. Imam duluan, baru orang Lewi. Orang Lewi ini berjalan cepat-cepat seolah ingin mendahului imam yang sudah berangkat duluan. Sepertinya orang Lewi ini tidak mau kehabisan B2. Kemau somebody. Gak mau kehabisan ayam penyet. Kemau somebody. Gak mau kehabisan gorengan atau mie goreng di Yeriko. Kemau somebody. Orang Lewi ini berjalan, Alkitab di tangannya, alat musik digendongnya. Dan dia bersiul membayangkan restoran favoritnya di Yeriko. Dan pada saat dia berjalan cepat menuju Yeriko, dari seberang kembali terdengar suara rintihan yang sama. Tolong, saya sedang dilecehkan. Saya ingin keluar dari lingkaran setan ini. Tolong, saya tidak tahan melihat anak saya yang terikat. Saya tidak tahan dengan sakit ini. Tolong saya. Saya kesepian, saya kedinginan, saya tidak ingin pernikahan saya seperti ini terus. Lalu ketika orang Lewi ini mendengar rintihan minta tolong dari seberang, orang Lewi ini mulai berhenti sejenak melihat dia. Lalu dia sembunyikan Alkitabnya. Dia lepas kalung salibnya cepat-cepat. Dia lewat begitu saja. Karena perut saya lebih penting, kenyamanan saya lebih penting, rekening saya lebih penting dibanding apa yang saya lihat di seberang. Mereka padahal sesama orang Yahudi, sesama orang percaya. Jika yang berdarah ini orang Samaria, jika yang hancur, berantakan, dirampok habis-habisan ini orang Samaria, agak sedikit masuk akal untuk orang Lewi melewatinya. Karena kita tahu Yahudi berdasarkan sejarah dengan Samaria, mereka bertolak belakang satu sama lain. Namun ini sesama orang Yahudi dan dia lewat begitu saja, tidak ada respon sama sekali. Telepon sengaja tidak diangkat, WA hanya dibaca saja, kemau somebody, tapi tidak pernah dibalasnya, kemau somebody, pintu tidak dibuka, walaupun bunyi bel berpuluh-puluh kali, dicemperutin sebelum ibadah, senyum cuma di awal bulan, melayani hanya kalau ada jadwal, kemau somebody. Izinkan saya beritahu saudara, hanya karena mereka satu keturunan, satu ras, satu darah, hanya karena mereka satu iman, satu rumah, tidak berarti mereka mengerti arti keluarga. Sedih mengatakan fakta ini, tapi memang tidak semua yang connected pada kita, committed pada kita. Memang benar apa yang telah dikatakan, bahwa kemenangan memiliki 1000 orang tua kandung dan kekalahan menjadikannya yatim piatu. Saat saudara melambung, semua orang mendadak jadi saudara kandung. Namun saat saudara di bawah, semua orang putuskan hubungan darah. Orang Lewi ini lewat begitu saja dari seberang, padahal dia baru nyanyi di ibadah barusan. Dan saudara tahu apa lagunya? Hidup ini adalah kesempatan. Namun waktu Tuhan kasih kesempatan di depan mata untuk dia dipakainya,
dia mendadak lupa lirik lagu yang dinyanyikannya. Orang Lewi ini pintar siapin perjamuan kudus, tapi dia tidak tahu perjamuan kasih. Dia pintar lantunkan lagu kasih, namun tidak tahu laga kasih. Dia pintar update status rohani, tapi tidak tahu update rohnya sendiri. Saya jadi bertanya-tanya, dia yang sering ada di ibadah, apakah tidak mengalami Tuhan satu kali saja? Karena jika dia mengalami Tuhan, pasti dia tahu apa itu artinya kasih, karena Tuhan adalah kasih. Atau mungkin dia hanya mengalami Tuhan secara emosi saja saat ibadah, dan ketika emosi hilang maka Tuhan juga hilang. Rebah tapi tidak rubah, nangis tapi bengis, senyum pada orang tapi tertawain orang, manifestasi tapi manipulasi, worship tapi gosip. Victory Outreach, kaum Lewi, saudara tidak bisa menyembah Tuhan dan membenci umatnya di waktu yang sama. Saudara harus belajar seperti yang Tuhan kehendaki, di mana Dia mencari mereka-mereka yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan mengasihi, dalam roh dan kasih tumpangan pulang, dalam roh dan jenguk yang sakit, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan sayang istri, dalam roh dan tunduk pada suami, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan bersihkan kamar tidur, dalam roh dan taat pemimpin. Apakah ada penyembah di dalam roh dan kebenaran di tempat ini? Maksud saya, jangan hanya bernyanyi rohani tanpa tindakan rohani. Jangan hanya berbahasa lidah tapi tidak bisa mengendalikan lidah. Jangan hanya dorong orang memberi tapi diri sendiri tidak pernah memberi. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan orang Lewi ini, dia pun hanya melihat dari seberang dan lewat begitu saja. Bisakah saudara bayangkan apa yang dirasa orang yang sekarat ini melihat imam, melihat Lewi yang dia sangat berharap untuk mereka membantunya? Bisakah saudara bayangkan rasanya? Dia pasti kecewa berat. 2 kali dia kecewa berat, putus sudah harapan dia. Namun ternyata Alkitab mencatat, di dalam kekecewaan dia muncullah orang Samaria yang berbeda ras dengan orang Yahudi yang sedang terluka. Dan saya terlalu yakin jika dia punya nama, saya yakin dia bernama Victory Outreach, yang tidak keberatan untuk pergi ke penjara, ke jalanan, ke rumah orang-orang yang terluka berada, yang tidak keberatan datang ke emperan toko, menjamah tangannya, menjamah hati orang terluka, yang tidak keberatan tumpang tangan pada anak-anak home. Dia tidak melihat dirinya berbeda dengan orang tersebut, karena dia tahu dirinya pernah ditolak Yahudi, pernah dibenci Yahudi, pernah dilukai Yahudi, pernah sekarat, pernah terikat, pernah dipermainkan laki-laki. Namun dia sekarang hidupnya lebih baik. Dia mulai pakai keledai, dia mulai pakai mobil, dia sudah kerja, dia sudah tahu berpakaian, dia sudah punya rumah, dia sudah pulih, sudah bersih, sudah punya detail sekarang, sudah punya usaha sekarang. Dan ketika melihat orang terluka Yahudi ini, Alkitab mencatat hatinya tergerak oleh belas kasihan. My God, apakah masih tersisa belas kasihan bagi mereka yang terluka di tempat ini? Apakah masih ada hati yang hancur melihat laki-laki dan wanita yang terluka di sekeliling kita? Victory Outreach, jangan pernah lupa dari mana saudara berasal. Jangan pernah lupa dari mana saudara berasal. Jangan pernah lupa dari mana saudara berasal. Saudara tidak seperti sekarang karena hal hebat yang saudara
lakukan, tapi karena hal buruk yang Tuhan tutupi. Jangan pernah lupa dari mana saudara berasal. Saudara tidak datang dari kehidupan yang baik. Oleh karenanya pastikan kehidupan baik datang dari saudara. Orang Yahudi ini sudah tidak berharap ada yang akan tolong dia lagi. 2 kali dikecewakan. Kadang-kadang karena kita terlalu sering dikecewakan, kita tidak berharap lagi ada perubahan karena kita takut kecewa lagi. Namun kita mencatat orang Samaria ini menolongnya. Izinkan saya beritahu saudara, sering orang yang tolong kita adalah orang yang tidak kita harapkan untuk datang. Untuk itu, tetaplah bersikap manis pada semua orang. Dengan kata lain, jangan bunuh sekarang mereka yang bisa tolong saudara besok. Lalu orang Samaria ini mulai balut lukanya, sirami dengan minyak dan turun dari keledainya, turun dari titelnya, lepaskan jas dan dasinya, tidak peduli make upnya dan menolongnya. Saudara tidak bisa menolong seseorang jika saudara selalu merasa lebih tinggi di atas orang tersebut. Dia turun agar orang bisa naik. My God. Dia turun dari surga agar kita bisa naik ke surga. Dia lakukan yang dia bisa lakukan untuk menolongnya. Victory Outreach, dengar saya. Momen bersejarah tidak pernah terjadi lewat retorika, lewat kata-kata. Tapi momen bersejarah tercatat karena sebuah tindakan sederhana dalam menolong orang terluka. Apa yang saudara katakan tidaklah sepenting dari apa yang saudara lakukan. Orang Samaria ini naikkan keledainya, membawanya ke gereja, membawanya ke rumah pemulihan, membawanya ke tempat penginapan dan gratis. Come on somebody. Belajarlah menolong hingga saudara mau membayar tagihan orang tersebut. Come on somebody. Saudara mau memperoleh hidup yang kekal? Maka jawab Yesus pada akhirnya lewat ilustrasi ini. Kepada ahli Taurat yang bertanya, Yesus menjawab, kasihilah mereka yang berdosa sama seperti aku mengasihi engkau yang berdosa. Hei orang Yahudi, ahli Taurat, kata Yesus, kamu mau tahu siapa yang harus kamu kasihi? Orang Samaria itu. Yang kamu pikir berdasarkan sejarah harus kamu buang tolak dan harus kamu jauhi, orang itulah yang harus kamu kasihi. Bukan hanya sesamamu, namun juga mereka yang berbeda dengan kamu. Orang Samaria ini adalah tipe yang harus kamu kasihi jika kamu mau hidup. Saya berdoa pagi hari ini, apa yang Yesus coba tunjukkan mengembalikan kita kepada poin yang saat ini harus menjadi penting dan terlalu penting buat hidup kita, yaitu mengasihi sesama kita terlepas apapun perbedaannya. Tundukkan kepala saudara, saya selesai pagi hari ini. Saya tidak tahu bagaimana firman Tuhan ini melayani saudara dan bagaimana dia telah menantang saudara. Namun satu hal yang pasti, saya ingin memanggil mereka yang di Yerusalem atau mungkin sudah ada di Yeriko untuk kembali ke jalan menuju Yeriko. Ada orang yang sedang sekarat. Ada orang yang sedang terluka. Jangan terlalu sibuk dengan aktivitas-aktivitas spiritual, namun tidak ada tindakan spiritual. Jangan terlalu sibuk memenuhi apa yang harus dipenuhi untuk kepentingan sendiri di Yeriko, tapi melupakan mereka yang sedang menderita di tengah perjalanan menuju Yeriko. Kembali ke perjalanan atau jalan
menuju Yeriko. Dan mulai kasihi mereka seperti Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa, biarlah apa yang menjadi hati Tuhan boleh menjadi hati kami, sehingga kami sebagai pribadi dan juga sebagai pelayanan, sebagai ministry, sebagai gereja, boleh menjadi refleksi Kristus di dunia ini, garam dan terang dunia, sehingga banyak orang dapat melihat Kristus lewat hidup kami. Sehingga apa yang Tuhan ingin lihat, amanat agung, boleh terlaksana yang sudah Engkau percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima semua kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan memeteraikannya lewat kebenaran yang sudah diterima, meteraikan lewat pekerjaan Roh Kudus, sehingga setiap dari kami boleh menghidupinya, diingatkannya, merenungkannya, melakukannya, dan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sama-sama semua yang menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini katakan amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, akal budimu. Dan juga kasihilah mereka, sesamamu manusia, apapun perbedaannya. Seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Ini adalah hukum utama dan terutama yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai pengikutnya, untuk kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Selamat hari Minggu gereja Tuhan. Dan para anak-anak sekolah minggu, silahkan mempersiapkan dirimu, orang tua dorong mereka untuk ibadah sekolah minggu dalam waktu beberapa saat ke depan. Saya selesai, tetap kuat, tetap sehat, dan tetap berakar dalam firman Tuhan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa esok hari kita akan berdoa bersama-sama. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua.